اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Dimulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Puji syukur sama-sama kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jatah umur, sehingga jatah umur yang sisa kita bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, karena usia tidak tahu ya. Dan juga saat-saat di hari ini tadi ada yang meninggal, itu menjadikan satu tibar buat kita. Ya, tidak tahu usia, Allah yang tahu. Dan apakah kita sudah siap? Ya harus siap-siap. Siap bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah membekali hidup untuk melakukan amal ibadah
yang akan dipertanggungjawabkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang Allah perintahkan. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah ya, yang harus disiapkan ya untuk kembali kepada Allah dengan ya perintah-perintah atiullaha wa atiur Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dengan betul-betul selalu melaksanakan perintah Allah sehingga kita sudah merasa bahagia gitu kan. Dan terus belajar dan belajar merasa kurang sehingga kesempurnaan dan kenikmatan ibadah yang disahkan adalah rumusnya P3K, dipaksakan itu kan. Ngaji dipaksakan. Dai malas tuh, aduh ngaji malas, dipaksakan. Ini demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan paksa itu adalah menjadikan satu nilai ibadah. Sehingga menjadikan satu kebiasaan. Ya kan dipaksa, sholat dipaksa terus waktunya, tahajud dipaksa kalau bisa, duha dipaksa, baca Quran dipaksa, di dalam harus dipaksa. Jadi kebiasaan gitu, rutinitas ini dipaksa. Sudah menjadikan kebiasaan, nggak merasa beban. Jadi kebiasaan membaca Al-Quran, kebiasaan untuk selalu ingin dekat dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, dan akhirnya menjadikan kebutuhan. Tak butuh gitu. Kita dengan Al-Quran itu butuh ya. Karena Al-Quran akan berikan naungan, pertolongan, syafian, syafaat di yaumil akhir. Sudah butuh sehingga akan dirasakan kenikmatan, lezatnya iman sehingga kita bahagia. Orang-orang yang membaca Al-Quran bahagia dan akan mendapatkan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumil akhir. Gitu kan. Berat, tapi setelah dilakukan, setelah saya akan mendapatkan hadiah dari Allah. Nah, itu kan. Karena perjuangan ini. Dan saya pun akan selalu dilindungi dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berjuang dan belajar. Ya, satu adalah thalabul ilmi sebagai kewajiban. Kedua adalah innama ya'muru masajidallah, adalah memakmurkan masjid Allah. Itu kuncinya, harus kita dipaksakan. Ya, gitu. Ya, nikmat itu kan. Saya sudah ya sekarang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ya sebentar lagi sudah siap saya berusaha ahli masjid, ahli Quran. Lah ya. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in juga kita sebagai umat yang selalu mudah-mudahan memberikan istiqomah untuk melaksanakan kewajiban perintah Allah sampai akhir zaman. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, semoga sehat lahir, sehat batin. Tentunya adalah berjuang dengan sehat lahir dan sehat batin sehingga ya kita merasa tentram dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Wah, Mas. Sehat, Mas. Ya, di hari ini surat Al-Fil ayat keempat kalau saya. Ya, ayat keempat ya. Mesti sampaikan dulu ya setiap huruf ya. Huruf yang sekarang alif sudah tersampaikan, ya, ba sudah tersampaikan, ta sudah tersampaikan. Adapun secara sifatnya lupa, keun we da geus kolot orang mah. Gitu kan. Ya, gitu kan. Nah, yang penting mah alif mah pengucapannya ya secara makhraj harus ya ada sifat jaharnya gitu kan. Ya sifat siddahnya a ya harus jangan a dari a di bawah gitu kan. Al khalqu. Itu yang harus betul. Harus ya sering-sering kita baca
ya sama-sama yang penting fardu ainnya adalah membacanya, itu kan sambil dicontohkan, dipraktekkan. Kan ayo masa teorinya fardu kifayah, tidak bisa pun nggak masalah. Yang penting sudah tahu lah cara pengucapannya di situ tempatnya, tinggal dilatih dan dilatih agar baik, agar benar, sehingga keaslian daripada huruf itu sendiri bisa betul-betul memberikan makna yang lebih baik kan. Huruf tha, ya huruf tha hampir sama dengan huruf ta, ya sama 5 sifat, ya hanya bedanya di ta itu ada syiddah kuat, ta at, nah itu kan ada kuat syiddahnya, ada tekanannya, itu kan. Kalau di tha adalah rokhawahnya, mudah dan ya setelah pengucapan nggak begitu kuat, gitu kan. Sama memiliki sifat al-infitah, harus terbuka. Nah, jadi membaca Al-Quran itu pengucapan harus betul-betul bermain al-jaubnya, ronggamutnya, gitu kan. Kalau di alif seperti pengucapan latihan vokal a i u ba, u an ani a na minal mu ni ma i, ma i an ani a, nah ani a, nah a beda kan, ya itu berlatih dan harus dilatih, ya itu. Yang sa, ya sasi subas, susang sanisas na minal mus ni masih sang sani sa itu kan. Jadi itu olah vokal, ya pengucapan biar bagaimana makhraj sa, gitu kan. Di samping ujung lidahnya digigit sedikit dengan gigi seri sa harus, ya, karena ada membedakan antara sa dan sya. Nah, itu harus betul-betul jelas, ya. Itu jahar itu adalah jelasnya itu, ya. Gitu. Jadi betul-betul setiap hurufnya itu mengandung makna yang asli dan sempurna lah, itu kan. Ya. Masuk di ayat yang keempat. Ya, sama-sama kita talaki dulu dari ayat yang ke-1 ya sampai ke-4 baru kita jelaskan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل
tarmihim bihijaratin min sijil. Ya, gitu. Jadi sampai ayat keempat yang kita bahas ya. Di ayat yang keempat kita review kembali ya di huruf yang mungkin ya secara pengucapan. Di ayat yang kedua ada tentang bo, ya itu ya. Bagaimana sih makhraj bo? Ya itu kan jangan zo ya adalah secara makhraj adalah dua sisi lidah kan. Betul dengan geraham bo ya bo dubal ya bo bab bo palab bo do itu fi tab ya tab nah itu kan. Jadi ya kalau kita meringis fi tade kalau mantul munculnya kol-kolah. Oh ini madal. Ya, dalam arti kan tidak sempurnalah itu kan pengucapannya sehingga ya makna pun ya tidak sempurna. Ya. Itulah yang harapan kita selalu harus ingin belajar dan belajar pengucapan huruf setiap huruf ya sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Ya. Itu baik secara jelasnya atau infitahnya, ismatnya atau isti'la'nya, naiknya bagaimana atau itbaknya, lengketnya biar setiap hurufnya itu enggak merubah maknanya gitu kan. Maka pahalanya adalah jelas ya, ajrong kabiro, besar ya huruf itu. Al-Qur'an setiap hurufnya mendapatkan pahala yang besar. Gitu. Salah bukan hanya mendapatkan pahala tapi athim berdosa. Itu kan. Kenapa berdosa? Ya karena maknanya salah. Dan kita mah enggak tahu bahasa Arab gitu kan. Ya otomatis ya harus disesuaikan dengan maka belajar bagaimana pengucapan sya, sa, tha yang benar karena maknanya tiap mana berbeda. Itu kan itu jadi jelas yaitu antara sya dan sa, antara sakarat dengan syakarat ya, dengan tasyakur bersyukur dengan mabok ya jelas makanya wajiblah setiap huruf benar. Bagaimana kita penempatnya kita sampaikan tiap alif sudah tersampaikan, ba sudah tersampaikan, ta sudah tersampaikan, baru sa sudah tersampaikan. Minimalnya harus sa harus begitu. Sa ada sa, ada gigit, ada sa ada sya, harus beda. Gitu kan. Itu biar setiap hurufnya itu mengandung nilai-nilai ibadah dan kebaikan buat kita. Maka muncullah keberkahan buat kita. Itu. Berkah hidup itu nikmat. Di dunia pun akan mendapatkan kenikmatan, wa bil yaumil akhir jelas Allah membalas kepada orang-orang yang selalu ingin mengupgrade diri dari setiap hurufnya itu, keasliannya dari makna itu sendiri. Ya tadi di do ya harus hati-hati fi tal do yang penting dua sisi lidah bertemu dengan istilah memanjang ya itu hafatul lisan bo di du nah itu kan tuh ingatkan saja ya. Di ayat yang keempat adalah taur nah, ada ta titu bat harus desis hamas. Ya, sudah tersampaikan huruf ta itu huruf jahar, sifatnya ada syiddah kuat
tapi ada hamas juga gitu kan. Ada kuat harus tertutup, tapi di situ ada yang harus pecah juga gitu kan. Itu yang kuat tapi pecah gitu. Kan kalau dikatakan antara kekuatan hurufnya syiddah dengan hamas, dan kalau saya ini kan bertolak belakang. Harus kuat, maka itu sifat huruf. Kuat tapi pecah nantinya. Gitu kan. Kawas ban rem angin. Nah, itu. Tapi kuat dulu gitu kan. Jangan pada saat dia disukun langsung harus sidah dulu, harus kuat dulu. Dan dia memiliki sifat sidah. Jangan langsung hamas. Itu sempurnakanlah, biar kita ingin lebih sempurna gitu kan. Minimal kalau tidak sempurna pun jangan sampai athim. Jangan sampai dosa, minimal ya aman lah. Itu kan aman. Kalau seandainya dibaca tak sama tak, ya itu dia masalah secara makna. Tapi kalau secara nilai, ya kita dalam masalah nilai ibadah ya sanadnya ya ke Rasulullah gitu kan, nyambung, pahala lah, itu kan. Tapi kalau sama oh itu mah jelas, itu kan beda. Allazina, ya nggak ada istilah alazi di mana juga, pasti alazi. Semua alazi dan orang-orang gitu kan, nggak alazi, bukan goza. Cara pengucapan aja lidahnya di mana, nah itu aja kan. Lidah berbahaya, ya lidah kan berbahaya. Sekali ucapan salah menyakiti hati orang, sakit kan ku ucapan, itu kan. Makanya benar dan tidak ucapan, jangan terpeleset, tidak dijaga gitu kan. Pengucapan huruf itu harus dijaga betul-betul ya, biar maknanya itu keasliannya terjaga gitu. Taur itu rohnya ada tafhim, taur bukan tar, taur kan ro bukan ra, taur tafhim itu kan. Ayat sifat tafhimnya dalam arti tebal, taur itu. Tanya juga harus ada hamasnya, taur. Rohnya baru tafhim dan tebal. Mi. Nah itu yang harus dibaca, ada tekanan mi. Karena kasroh depannya ada iya kan, itu satu kasroh, keduanya ada iyanya, makanya dua. Makanya setiap asli atau sebut mantomi jaga keasliannya, harokatnya dua. Karena dalam kasroh itu mengandung i dan iya itu mengandung i, maka bacalah. Kalau tidak ada pasangannya, jangan dibaca panjang gitu. Jangan gitu kan. Ya putuskan saja gitu. Jangan ada tekanan panjang. Ya. Itu yang banyak terjadi adalah ya sama aja sih. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek pun dibaca panjang. Yang penting lidah ya baca harus hati-hati. Gitu. Tarmihim bisa aja, tarmihim bihi, kan bisa aja. Ya bisa aja kan. Tarmihim bihi jaratim min sijil gitu kan. Bisa aja kalau terus bacanya terabas terus tanpa karena panjang baik nanti hurufnya benar. Jangan bisa begitu, ada koma punnya, ada huruf-huruf yang harus betul-betul dijaga ya, karena setiap huruf mad juga pengaruh besar ya. Itu kafuro hanya mad tabi'i kan itu. Kafuro orang-orang kafir, kafuro minuman zat air kapur yang disiapkan di surga,
Hanya mad tabi'i tapi artinya jauh berbeda. Rusaklah. Maknanya kan rusak gitu kan. Itu harus betul-betul. Jangan biar asal baca. Beda kafuro, kafuro. Orang kafir, kafuro. Tidak ada mad tabi'inya. Kafuro. Itu minuman zat kapur yang disiapkan di surga. Berarti kan minuman, bukan orang kafir kalau kapnya ada mad tabi'inya. Hati-hati juga di situ. Hati-hati gitu kan setiap. Oh ini harus dibaca panjang, ini baca pendek. Kan. Beda gitu kan, jelas gitu kan. Mi him, awasnya di situ mi itu huruf hidung. Mi tarmihim kayak mesin ini mah. Tarmihim. Mi ha. Kan mesin ini. Di bawah. Mi him. Wah, mi him. Nah, itu kan karena mi bisa baik mempengaruhi atau mengkontaminasi huruf ha. Tarmihim bihija, ngirungnya itu. Tarmihim gitu kan. Tarmihim. Nah, di bawah aksol halki jadikan ke bawah gitu kan. Jangan dianggap sepele. Tarmihim bihija. Ayo gitu baik. Nah, dilatih hahihubah. Hahihu ha. Mi ayat di sini. Jadi memberikan kontaminasi kepada ha. Tarmihim ha di bawah aksol halki. Tarmihim ya. Gitu. Hati-hati huruf mim ya, mim sukun hanya satu ya. Berhadapan sama ba yang harus ditahan. Itu cuma satu aja. Mim bertemu sama mim yang sejenis, sebut idgham mim. Dan mim bertemu sama ba, mihim, tahan tuh. Itu mim bertemu sama ba aja. Ya kalau ifa safawi kan. Gitu. Kenapa mim bertemu sama ba? Ya memang hukumnya adalah ifa safawi. Ifa samar berdengung di bibir. Kan safayut bibir. Kalau dijawab ya karena mim sama ba sama-sama huruf syafatain. Jadi pendobolan huruf bibir gitu kan. Ba huruf mim, ba kan huruf safawi. Makanya sudah ada pertahanan lah. Tarmihim bihija. Nah, belum ada tekanan situ. Kan dua double, dua mim. Minimal dua lah. Ya kan kalau dengung ya tiga. Tarmihim bihi. Itu kan. Nah, dihitung dengan tiga. Tarmihim bihi. Nah, awas jangan. Tarmihim bihija. Bukan bihija. Bihi. Hati-hati juga situ. Ya. Kan tarmihim bihija bukan bihi. Robah juga artinya. Kan kalau kita menghafal kan mah tarmihim bihijaratim. Arhi teh ha atau ha beda. Jangan dianggap ha beda juga artinya. Bihi bukan bihi. Tarmihim bihi jadi saruakeun we. Gitu. Alihama di sini menjelaskan aksol halki. Kalau yang bihija itu adalah naik ke atas. Him bihija enak kan? Tarmihim bihijaratim enak. Padahal itu yang disebut asim teh dosa, salah. Itu kan tarmihim bihi taikan bihi
Nah, jadi awas itu ya yang hafil diingat kita. Jadi yang telah kita yang sudah hafal gitu. Oh bihija itu bukan bihija, bihi. Nah, oh iya catet. Itu yang rawan-rawan ya. Gitu. Ada juga nanti bahasan di Al-Humajah juga suka keliru antara hak besar sama hak kecil. Hutomah itu awas, jangan sepele. Tujuan kita ke situ. Allah mah tahu kamu teh dosa salah itu besar lo teh kan lebih tahu. Allah mah tahu lah orang bakal kadinya. Teu bisa kitu. Da terpreset ieu mah terpreset lidah we salah. Justru Allah mah tahu bahwa itu teh salah. Gitu kan. Allah ke orang Arab udah salah itu. Pengucapan yang harus diperbaiki maknanya gitu kan. Ya kita mah nggak tahu. Coba kalau ngedengar orang Arab, waduh, gitu kan. Kita mah bihijaratim, kita mah nggak tahu maknanya. Kalau orang Arab, astagfirullahaladzim itu merubah maknanya itu kan. Karena kita nggak tahu bahasa Arab ini artinya bagaimana. Yang penting keasliannya. Gitu kan. Jadi kalau dibahas itu kan emang jelas kan. Panjang pendek pun salah. Maknanya berubah, apalagi makhraj kan jelas, tiap makna hurufnya berbeda, ya, itu kan. Antara sya dengan satu kan jelas beda. Tasyakur, tasakur beda. Yo yang tasakur, yo yang mabok-mabok kan gitu kan. Uru-uru, gitu kan. Beda kan, sa dengan sya itu kan. Jadi ada tarmihim, tahan 2 sampai ke 3 lah. Tarmihim bihija. Nah, itu. Bukan bihija. Bihija ha kecil ya gitu. Hijaratim tahan. Panjang rotim itu kan. Tim tahan ya. Idgham ma'al gunah atau idgham bigunah. Mil tahan juga dengung. Itu kan. Sijil gitu kan. Ya, jadi biarlah sempurna. Ya harus belajar menahan nafas, bukan panjang nafas. Belajar nahan nafas dan nafas mak itu sama, dah udah ragu nama. Cuman bisa nahan gitu kan. Tadi kan kalau belajar mah ya panjang gitu. Itu kan belajar nahan nafas. Habis. Tapi kan baca konten, makanya orang-orang yang mungkin bisa jadi dia nggak berlatih, jadi hidungnya tuh nggak dipakai, gitu kan? Ya nggak berlatih, orang kurang kuat napasnya, latihan atau napas, itu kan? Sama orang imam besar, baik sudah misalnya Asid, teng kan tuh dengungnya panjang napasnya, dah sama dengan kita, bangnya panjang sama wae. Dilatih gitu kan, dengungnya biar sempurnalah al-khaisyumnya gitu kan. Jadi ya hari ini tidak ya jelaskan dulu ya untuk ayat yang keempat ya gitu, biar nanti jelaskan lagi untuk pekan depan sambil kita sama-sama talaki kan gitu. Tong talaki teuing ya. Belajar dulu gitu ya. Gitu kan. Nanti ulangan minggu depan gitu kan. Nah, jadi hari ini kita sampaikan dulu sejarah bagaimana ya tarmihim tahan bihi rotim min sijil ya biar insyaallah ke depan ya tong tes wae tiap minggu mesti soahkeun. Kali-kali kalau tersampaikan
latih dulu gitu kan. Latih dulu. Oh ini nanti untuk ke depan kita ya. Ya untuk sementara kita sama-sama baca dulu satu kali ya sama-sama dari ayat keempat 1, 2, 3. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ya cukup saja sampai ayat keempat ya kita tutup ya mudah-mudahan ya apa yang sampaikan secara materi makhraj dan sifatnya sehingga terus dilatih sehingga keaslian dari makna Al-Quran sendiri terjaga dengan baik sehingga pahalanya adalah ajrong kabiro yang sangat besar. Ya kita sama-sama dengan baca istighfar, hamdalah kibat doa majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.